Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia hadir ya di sesi ketiga ini. Jadi webinar Infinix Cloud ini memiliki 3 rangkaian sebelumnya. Kita sudah menjalankan 2 sesi dari kemarin ya sampai dengan hari ini. Untuk hari ini kita memiliki topik bahasan tersendiri ya dengan topik yaitu mencegah kehilangan data dengan teknologi backup. Nah, tentunya nanti akan dibawakan oleh 2 orang narasumber dari kami yang sangat berkredibilitas tentunya dengan saya Saskia menjadi moderator Anda pada acara kali ini. Kita akan perkenalan dulu aja ya dengan para narasumber. Di sini sudah ada Mas Afif Albana ya, atau akrab disapa dengan Mas Afif ya. Halo Mas Afif. Halo, selamat pagi. Pagi Mas Afif. Oke. Di sini juga kita akan ditemani oleh Mas Krisna ya tentunya. Kita akan kenalan dulu aja dengan Mas Afif ya. Mas Afif kan kalau kenal maka tak sayang ya gitu. Boleh perkenalan dulu ya dengan para peserta silahkan. Baik, jadi selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Albana. Saya di sini bekerja sebagai Cloud Engineering. Sebelumnya saya juga bekerja di lini brandnya Infinix juga, yaitu Cloud Kilat, sebagai Customer Support. Jadi kurang lebih saya di Infinix itu sudah sekitar 4,5 tahun. Oke, jadi Mas Afif ini memang pengalamannya sudah cukup lama ya di Infinix ya, start from 2016 berarti sampai dengan sekarang ya. Berawal dari customer support berarti ya Mas Afif ya. Ya, kita Sekarang sudah ke cloud engineer ya berarti ya posisinya ya. ya pindah tim lah gitu. Tapi Oke. masih di Infinix juga. Oke. Nah, para peserta nanti kita juga akan ditemani oleh dari tim sales kita. Nanti kan ada Mas Krisna ya, Mas Krisna Al-Muhaimin tentunya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja ke materi pertama ya. Oke, di sini nanti kita akan membahas 3 bahasan utama yaitu mencegah kehilangan data, produk knowledge akronis cyber backup, dan juga yang terakhir ada cara menggunakan akronis cyber backup gitu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Afif. Selamat pagi. Saya hari ini mau membawakan webinar dengan materi mencegah kehilangan data dengan teknologi backup. Di kesempatan kali ini saya mau memulai dengan mungkin berbagi cerita tentang pengalaman saya, yaitu pengalaman kehilangan data. Jadi untuk menggambarkan pentingnya mencadangkan data, waktu tahun 2018 itu, sewaktu saya masih menjadi customer support di Cloud Kilat, saya pernah mendapatkan case website pelanggan yang terkena malware. Jadi waktu itu rencananya saya mau ngelakuin reinstall. Kebetulan websitenya itu menggunakan CMS WordPress. Jadi cukup mudah, yaitu saya sudah siapkan file backupnya, termasuk WP Content, WP Config, file HT Access, dan juga beberapa file lain. Kemudian backup itu saya pindahkan ke lokal, saya scan dengan anti malware. Tahapan selanjutnya, saya menghapus instalasi WordPress. Tapi ternyata saya lupa kalau misalkan WordPress yang diinstalkan melalui control panel, database-nya itu otomatis dibuat dan ketika dihapus juga otomatis dihapus. Sedangkan data yang baru saya backup adalah data website-nya. Jadi secara otomatis saya kehilangan, jadi saya tidak sengaja menghapus database pelanggan. Pada saat itu suasananya cukup pusing mungkin ya. Jadi saya beberapa menit saya hanya ngeliatin layar laptop, terus cari-cari cara gitu, gimana caranya saya bisa ngebalikin data pelanggan ini, karena tentunya data pelanggan itu sangat bernilai dan mempunyai pengaruh kepada bisnis pelanggan sendiri. Dan solusi waktu itu yang saya dapatkan adalah restorasi dari backup internal kita. Nah, sejak pengalaman ini, cara pandang saya tentang backup itu jadi tentunya berubah drastis. Backup data menjadi sangat penting. Saya nggak bisa bayangin waktu itu kalau misalkan tidak punya backup. Lalu sejak saya masuk ke tim yang sekarang, kita menerapkan beberapa kebiasaan sederhana, yaitu seperti sebelum kita melakukan sebuah perubahan config, hal pertama yang saya pikirkan adalah apakah kita punya backup atau bagaimana cara kita melakukan rollback kalau misalkan ada sebuah kesalahan. Yang kedua adalah kita selalu lihat konfigurasinya. Jadi kita kalau misalkan kita mau merubah IP misalkan, kita IP config dulu,
dilihat dulu IP-nya, baru kita eksekusi perubahannya, terus kita lihat lagi setelahnya apa yang sudah berubah. Nah, selain human error, dari contoh yang saya sebutkan tadi, kehilangan data juga bisa disebabkan oleh malware tentunya, dan juga sistem failure. Misalkan begini, VM kita mengalami crash dan harus reboot. Kemudian ada data database yang masih tersimpan di dalam memori, masih dalam buffer, dan belum ditulis ke dalam hard disk. Jika VM-nya tidak shutdown atau shutdown secara bertahap, kemungkinan besar data di database itu akhirnya tidak konsisten atau corrupt. Nah, bisa juga file system yang rusak. Nah, ada pepatah misalkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk mencegah kehilangan data, sebaiknya bagaimana? Tentunya kita harus punya planning. Sebagai topik pengantar, saya ingin membahas sedikit tentang DRP atau Disaster Recovery Plan. Bapak-bapak mungkin sudah lebih mengetahui lebih banyak tentang DRP, atau mungkin yang hadir saat ini ada juga yang belum tahu tentang DRP. Jadi DRP sendiri adalah perencanaan terstruktur secara garis besarnya. Saya membawakan beberapa kalimat ini, yaitu perencanaan terstruktur yang menjelaskan langkah sebuah organisasi dalam menangani insiden yang tidak terencana, termasuk sistem crash, data loss, dan lainnya, agar segera bisnis kita dapat berlanjut. Nah, langkah atau strategi yang dipertimbangkan bisa dimulai dari segi bisnisnya sendiri. Seperti misalkan aplikasi apa yang paling penting dari bisnis kita untuk tetap berjalan. Selanjutnya di DRP yang harus dipertimbangkan siapa melakukan apa. Jadi kita membuat sebuah respon tim yang bertanggung jawab ketika terjadi sebuah insiden, apa yang harus dia lakukan secara terstruktur. Dan di DRP juga kita bisa melihat dari histori-histori loss. Mungkin ada insiden sebelumnya, apakah penanganan insiden sebelumnya ditangani dengan baik. Dan setelah kita membuat planning atau blueprintnya, si DRP-nya sendiri harus dites dulu sebelum nantinya diimplementasikan. Selain itu juga kita harus menentukan RTO atau Recovery Time Objective, atau durasi sistem kita ini boleh down berapa lama, yang biasanya berhubungan dengan SLA, Service Level Agreement. Kemudian DRP ini bisa kita buat dalam klasifikasi environment-nya. Dari beberapa yang saya ketahui, untuk sebuah sistem ada 4 poin, yaitu DRP di level virtualisasi, di level network, ada juga cloud DRP, dan data center DRP. Dari 4 poin tadi yang ingin saya bahas hari ini yaitu Cloud Disaster Recovery, karena tentunya untuk pelanggan Infinis Cloud, sebagian besar datanya disimpan di cloud service provider juga kan. Secara namanya, Cloud DRP itu memanfaatkan cloud service sebagai tempat menyimpan, dan bukan hanya menyimpan tapi juga bisa dijadikan tempat untuk restorasi file backup tadi secara incremental atau full replikanya. Misalkan Cloud DRP ini saya contohkan dalam sebuah case. Kita punya beberapa VM dan VM-nya ini ada di cloud. Kemudian backup-nya sendiri kita simpan di cloud provider yang sama. Terus terjadi sebuah crash pada server host di mana VM ini berjalan. Yang biasanya kita tidak punya pilihan lain selain menunggu si server hostnya ini untuk kembali aktif atau failover. Dalam perencanaan Cloud DRP, kita bisa membuat skenario seperti ini. Misalkan backup VM tadi yang ada di cloud, kita simpan di lokasi yang berbeda atau di cloud provider yang berbeda. Dan saat terjadi insiden, dari backup yang kita simpan itu bisa langsung kita buat menjadi VM baru dan nantinya berjalan di cloud provider tersebut dari RPO atau Recovery Point Objective yang paling dekat. Dan ini hanya bersifat temporary. Jadi misalkan insidennya sudah selesai, VM kita yang baru itu yang ada di RC bisa dimatikan, kemudian kembali ke primary atau di on-premise atau di cloud-nya. Nah, nanti backup solution yang akan saya tampilkan ada juga fitur Cloud DRP ini. Kemudian dengan melakukan recovery di Cloud DRP ada beberapa kategori juga. Jadi secara recovery-nya kita bisa kategorikan ke dalam cold DR, terus ada juga warm DR sama hot DR. Cold DR itu cara merecovery yang paling sering kita jumpai atau gunakan, yaitu dengan restorasi data backup secara utuh,
file salin dari on-premise ke server atau dari server ke server. Contohnya kita langsung override aja si image VM-nya langsung atau membuat VM baru. Nah, cara ini memang yang paling simpel, lebih sedikit step-nya, tapi memang prosesnya itu agak sedikit lama ketika melakukan recovery. Kemudian yang kedua ada WMDR. Langkah ini konsepnya seperti aktif pasif. Jadi misalkan kita punya server A dan server B, terus kita punya service yang disimpan di kedua server tersebut. Data yang ada di dua server ini disinkronisasi, jadi dua-duanya stepnya sama. Tetapi yang aktif menerima request hanya server A. Jadi server B ini hanya menunggu atau standby dan hanya aktif ketika server A mengalami crash atau tidak bisa menerima service. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada HotDR. HotDR ini bisa dibilang juga high availability. Kalau yang ikut pada sesi kemarin, Pak Yogi juga membawakan tentang tema tersebut, high availability. Jadi dalam runtime yang paralel, kita punya beberapa server dengan service yang sama, bisa melayani request secara bersamaan, dan kalau misalkan salah satunya rusak, masih ada dua lain. Jadi hanya ada perpindahan workload dari server A ke server B atau C, tapi dari sisi pelanggan tidak merasakan impact-nya. Nah, tadi kan saya menjelaskan beberapa tipe, ada cold, ada warm, ada hot. Untuk backup yang akan saya jelaskan ini, si metodenya adalah ColdDR. Jadi metode yang akan diimplementasikan dari backup solution nanti yang akan saya tampilkan itu adalah ColdDR, atau kita melakukan restorasi dari backup. Makanya backup itu bisa menjadi bagian dari DRP kita. Tapi saya mau mengangkat mungkin sebuah masalah dari ColdDR ini yang mungkin Bapak-Bapak juga sudah pernah ketemu dan mengalaminya sendiri. Misalkan kembali ke cerita saya yang di awal. Database pelanggan yang tidak saya sengaja hapus itu, saya restore dari backup internal. Tapi backup internal yang kita punya adalah backup internal H+-1 atau data backup yang kemarin. Sedangkan kalau misalkan database yang yang terus-terusan diupdate bahkan per millisecond, data H+-1 itu bisa jadi data yang sudah outdated. Kemudian, tapi untungnya pada saat itu website yang bersangkutan adalah website dengan tipe company profile, jadi memang database-nya tidak terlalu banyak perubahan. Lalu mungkin dari situ ada pertanyaan, lalu kenapa kalau misalkan cloud provider hanya menyediakan backup biasanya H+1 dari tanggal yang sekarang itu misalnya. Saya ingin mencontohkan, dan ini pendapat saya pribadi misalnya. Kalau saya harus menambah 10 server dengan total storage-nya adalah 100 terabyte, maka saya harus menyediakan storage untuk backup dengan jumlah yang sama, karena asumsinya saya harus bisa membackup seluruh data pelanggan. Tapi kalau misalkan saya memutuskan untuk menyimpan dua kopi, misalkan H+-1 dan H+-7 atau 1 minggu sebelumnya, maka storage backup yang saya harus sediakan menjadi 2 kali lipat. Cost-nya menjadi semakin lebih besar. Jadi seperti itu. Ada beberapa case yang memang dapat diselesaikan dengan RPO H+-1 ini, tapi ada juga yang tidak. Contohnya adalah database. Maka dari itu kita ingin menyediakan sebuah solusi, dan solusi backup solution ini kita berpartner dengan Acronis. Nah, saya ngambil tagline ini dari websitenya Infinix Cloud. Layanan backup solution itu backup solution yang melindungi data mulai dari server virtual yang ada di dalamnya terdapat website atau aplikasi. Selain itu juga dapat melindungi data email bisnis, Office 365 atau G Suite, hingga data penting lainnya yang ada pada PC, tablet, dan perangkat mobile lainnya. Kalau ada yang mau membaca lebih lengkap, bisa mengunjungi www.infinixcloud.com/backupsolution. Oke, selanjutnya, jadi saya tadi sudah bilang bahwa kita dalam menyediakan backup solution ini berpartner dengan Acronis. Data center Acronis sendiri sebenarnya di dunia ada beberapa, tapi untuk poin yang paling dekat regionalnya ada di Singapura. Dalam DRP kita juga harus mempertimbangkan lokasi fisik dari servernya. Kalau misalkan terlalu jauh, nanti latensinya akan terlalu besar. Tapi kalau juga terlalu dekat, ketika terjadi sebuah misalkan bencana alam, akan terpengaruh juga begitu. Nah, di sini Acronis
Saya ambil dari websitenya, dari website Acronis. Data center mereka sudah diklaim memiliki sertifikat keamanan seperti ISO 9001 dan ISO 27001. Nah, untuk backup as a service-nya sendiri, Acronis memiliki paket namanya Acronis Cyber Backup. Ini adalah paket basicnya, paket standar maksudnya. Tapi di paket standar sendiri, fitur untuk backup-nya sebenarnya sudah cukup lengkap dan juga tetap dijaga keamanannya. Salah satunya, ketika kita menyimpan backup di sana, dia juga sekaligus melakukan vulnerability scanning, juga malware scanning, sama ransomware. Selanjutnya saya mau coba demo cara penggunaan dari si Acronis ini, tapi demonya ini lebih ke how to use. Walaupun nantinya kalau pelanggan Infinix Cloud untuk manage service akan dibantu dari hulu ke hilir cara instalasinya. Jadi tapi ada beberapa fitur yang menurut saya menarik untuk tetap dibahas. Nah, yang tampilan sekarang ini salah satu dashboard kalau kita misalkan berlangganan Acronis gitu. Jadi pertama-tama saya mau memberitahukan bagaimana caranya kita menghubungkan Acronis ini ke server kita nantinya. Umumnya kan Acronis akan berbeda lokasi dengan server kita, maka untuk mengakses server kita, Acronis butuh sebuah cara, yaitu dengan menginstalkan agent. Jadi dia menyediakan aplikasi agent yang nantinya harus kita instalkan di server kita. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menambahkan, nanti di menu All Device, lalu pilih Add di sini, terus muncul beberapa pilihan untuk mendownload agentnya. Jadi kalau Acronis bisa kita lihat dia support untuk workstation atau desktop dengan operating system Windows dan Mac. Kemudian ada server OS-nya untuk Windows dan Linux. Juga mobile device ada iOS dan Android. Waktu saya coba kemarin, saya backup desktop saya menggunakan agent yang ini, yang Windows. Kemudian saya backup HP saya dengan yang agent Android. Atau sebenarnya Android ini bisa di-downloadnya di Play Store. Nanti data yang saya backup di laptop bisa saya buka di Android saya. Selanjutnya ada beberapa juga pilihan virtualisasi yang umum digunakan. Misalkan ada VMware, ada Virtuoso, Hyper-V, KVM, dan lainnya. Juga kita bisa langsung instalkan agent untuk aplikasi. Tapi untuk saat ini memang lebih ke sisi Windows. Jadi di sini ada agent untuk Microsoft SQL, kemudian ada Exchange, ada AD, ada 365, ada juga. Nah, selain kita hubungkan dengan agent, dia juga sebenarnya bisa terhubung melalui SSH dan SFTP. Pada versi Acronis yang lebih lama gitu, saya pernah menemukan bahwa dia sebenarnya bisa connect dengan FTP, line FTP di port 21. Tapi mungkin dengan alasan keamanan saat ini opsi tersebut dihilangkan. Sekarang saya mau coba untuk mendemokan misalkan cara menginstal si agentnya ini ke server Linux. Jadi kalau misalkan kita mau ke server Linux, pilih yang Linux, nanti otomatis file agentnya akan terdownload. Di sini saya sudah menyiapkan agentnya. Nah, nama filenya Cyber Protection Agent. Ini untuk Linux yang versi 64. Kalau kita lihat di sini, ukuran untuk sebuah agent ternyata cukup besar, sekitar 400 MB. Tapi karena di dalam satu file ini terdapat 3 opsi, jadi kita bisa install untuk agent Linux, untuk nantinya Virtuoso, sama Oracle. Kalau misalkan sudah diinstal, ukurannya sebenarnya hanya 70 MB. Dan kalau di Linux, ketika pertama kali di-download, harus ditambahkan permission untuk execute. Jadi bisa dengan komen chmod plus x, kemudian nama filenya. Karena saya sudah buat, jadi tidak perlu. Selanjutnya cara installnya adalah dengan bash cyber atau /cyber atau nama filenya seperti itu. Instalasinya ini cukup mudah, kita cuma harus menjalankan file agentnya. Kemudian pilih kita mau di server apa di sini, di next aja. Nah, pada proses ini semuanya akan di-download dan diinstal oleh agent Acronis. Jadi kita hanya perlu menunggu. Tapi dalam beberapa case, saya menemukan gagal install kalau misalkan
si repository dari sistem operasinya atau kernelnya itu tidak up to date, maka harus di-update terlebih dahulu. Dan sebagai informasi, kalau misalkan agentnya ini belum bisa diinstal di container, jadi baru bisa untuk VM atau di server hostnya. Karena kalau misalkan agent ini nantinya akan perlu untuk menginstal kernel header dan juga modul custom, sedangkan kalau di container kan tidak bisa atau tidak punya permission untuk merubah kernel yang di-share oleh si server hostnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk container, si agentnya diinstalkan pada level virtualisasi atau server hostnya nanti. Nah, kalau misalkan kalau menggunakan agent kan terlihatnya ribet gitu ya, harus diinstal satu-satu. Kalau misalkan VM kita sudah live, sebenarnya bisa diinstal dengan automation nanti seperti Ansible. Atau kalau misalkan VM-nya itu masih baru, skenario yang bisa saya sarankan itu kita buat satu VM, lalu diinstalkan dengan agent ini. Tidak perlu diregistrasi dulu seperti yang sekarang. Jadi VM-nya dibuat jadi template, kemudian ketika ingin digunakan, di cloning menjadi VM baru. Nantinya cara registrasinya menggunakan command line seperti ini. Jadi kalau sudah diinstal, akan ada working directory-nya Acronis, lalu nama toolsnya adalah register agent. Sebenarnya yang perlu diperhatikan di sini hanya dua, yaitu mount point ya. Karena saya pakai yang ada di Singapura, jadi SG-Cloud. Kemudian autentikasinya menggunakan token. Token ini didapat dari menu ini, yaitu registration token. Kalau misalkan kita belum punya, kita bisa generate. Dan di sini juga ada token live-nya. Kalau misalkan sudah, sebelahnya oke. Nah, kita tinggal simpan di sini dan ini bisa dipakai untuk beberapa VM sekaligus selama lifetime masih ada. Kalau yang tadi saya install, ketika sudah selesai bisa kita klik show registration info, dia akan menampilkan registration code-nya. Ini yang kita daftarkan ke menu, nah ini registration via code. Yang perlu diperhatikan sebenarnya ada dua, yaitu registration code tadi sama register for. Karena kalau misalkan kita punya beberapa akun, CVM itu hanya bisa didaftarkan ke satu akun tadi. Jadi ini harus diperhatikan kalau ada beberapa. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah terdaftar, tahapan selanjutnya adalah kita bikin backup plan-nya. Di sini saya contohkan untuk server 1, ini menggunakan sistem operasi Ubuntu kalau tidak salah. Kita klik protect. Nah, backup plan ini pada awalnya kita harus bikin untuk satu VM, tapi setelah jadi nanti bisa di-apply juga ke beberapa VM. Untuk paket Acronis yang lebih advance, sebenarnya bisa dibuat grouping. Jadi beberapa server kita dimasukkan ke dalam grup, dan nanti grupnya itu yang ditempelkan backup plan-nya itu. Oke, jadi saya sekarang mau contohkan untuk membuat backup plan baru. Ada beberapa poin, misalkan yang perlu diperhatikan. Kita bisa edit nama backup plan-nya. Kemudian selanjutnya adalah what to backup. Jadi Acronis menawarkan beberapa opsi. Kita bisa backup seluruh mesin, kalau misalnya itu virtual mesin, atau kita juga bisa backup disknya atau volumenya. Bisa juga backup untuk spesifik file dan foldernya. Di sini saya mau coba untuk yang file dan folder. Kalau kita pilih file dan folder, nanti akan ada opsi kedua, yaitu item to backup. Jadi di sini kita menentukan folder apa atau file apa yang mau kita backup. Kita tinggal pilih, kita bisa pilih beberapa langsung. Misalkan saya mau home dan media, itu cukup dan langsung, tidak ada yang lain. Nah, yang ketiga adalah where to backup. Ini adalah lokasi kita menyimpan backupnya. Karena saya untuk demo ini pakai Acronis yang basic, jadi pilihannya hanya ada cloud storage. Tapi sebenarnya kalau kita pakai yang backup advance, nanti di menu backup storage ini kita bisa nambahin beberapa lokasi baru. Jadi yang basic pun sebenarnya bisa melakukan backup ke dalam VM yang sama. Jadi kita buat folder, lalu backup VM itu disimpan di dalam VM-nya sendiri. Kemudian ada network folder, yang ini untuk VM Windows. Terus ada NFS folder. Kalau misalkan di dalam VM Linux kita ada service NFS. Nah, ada juga skill zone.
Secure Zone ini sistemnya kita menyediakan partisi kosong di dalam sebuah VM. Nanti partisi kosong ini akan dienkripsi oleh Acronis dan hanya bisa diakses oleh Acronis. Jadi backup VM-nya sebenarnya disimpan secara lokal tapi dalam partisi khusus. Maaf tadi kan saya close ya. Jadi saya balik lagi untuk ngebuat backup plan. Menunggu sebentar. Oke, tadi kan saya pilih untuk file dan folder. Saya pilih beberapa folder, kemudian schedule. Schedule ini berapa kali kita mau melakukan backup atau retensi backupnya sendiri. Di Acronis kita bisa pilih beberapa opsi. Yang pertama ada incremental. Jadi kita hanya melakukan backup kalau misalkan ada file yang modified, last modified-nya itu terakhir dari backup yang terakhir diambil. Jadi jumlahnya akan lebih kecil. Atau kita bisa ngambil juga full. Jadi kalau tadi pilih entire machine, kemudian kita always full, dia akan melakukan backup seluruh filenya sampai ke file-file sistemnya, binary-nya juga akan di backup. Kalau misalkan kita pilih file dan folder tadi, terus kita pilih always full, dia akan melakukan backup bahkan file-file yang tidak ada perubahan juga. Jadi semuanya akan di backup. Dan ada juga yang weekly, berarti kita memilih misalkan kita tentukan hari pertamanya adalah hari Senin. Jadi di hari Senin kita ambil backup full dan sisa hari seterusnya kita ambil daily incremental. Ada juga yang monthly dan seterusnya. Di sini Acronis menawarkan RPO terkecilnya yaitu per 10 menit. Tadi saya menyebutkan masalah tentang call DR, yaitu RPO-nya untuk yang saat ini ada yaitu H+-1. Nah, di sini kita bisa coba, misalkan kita punya sebuah database, terus kita ingin backup dia selama setiap 10 menit, dan pada jam-jam tertentu saja. Jadi, misalkan database itu sering diupdate pada pukul 8 sampai 6. Jadi, backup ini yang per 10 menit hanya akan jalan pada waktu tersebut. Biasanya saya bikin 2 backup plan. Jadi satu backup plan untuk yang daily dan satu backup plan untuk yang per menit. Tapi bukan per menit sih, biasanya per jam, per 3 jam. Seperti itu. Jadi untuk schedule kita bisa done. Selanjutnya adalah how long to keep. Jadi dari backup yang tadi kita ambil, mau berapa lama kita nyimpan backup ini. Kalau tadi kita pilih hourly, di sini bisa ditentukan mau berapa jam terakhir yang kita simpan. Terus cara cleaningnya, apakah backup yang lama kita hapus sebelum atau sesudah backup diambil. Jadi untuk backup plan seperti itu saja, cukup mudah. Di sini saya tidak perlu bikin yang baru, karena saya udah coba beberapa kemarin. Nah, kalau kita misalkan sudah bikin backup plan, terus backupnya sudah berjalan, gimana cara kita melakukan recovery? Di sini saya sudah melakukan backup dari tanggal 27. Misalkan saya mau restore dari tanggal Desember tanggal 1. Kita klik recovery. Kita bisa pilih entire machine. Jadi dia akan melakukan overwrite seluruh file yang ada di dalam mesin tersebut. Atau kita bisa pilih juga file dan folder. Kalau tadi kita pilih entire machine, terus kita mau, misalkan yang dirubah hanya file-file tertentu, misal di kita atau di directory kita bisa recovery-nya itu hanya file-file tertentu saja. Jadi kita bisa langsung recovery, nanti dia akan melakukan replace, atau bisa kita download juga ke lokal kita. Banyak. Oke. Itu tadi cara untuk recovery VM. Saya ingin membahas juga misalkan gimana kalau misalkan kita harus nge-backup database. Kalau misalkan database-nya adalah Microsoft SQL, langkahnya sebenarnya cukup mudah, tinggal download, kemudian lakukan instalasi di servernya. Yang perlu diperhatikan nantinya hanya ini, specify credential. Jadi kita mau login ke sana menggunakan user window-nya atau SQL window-nya. Database-nya, misalkan di dalam servernya itu ada beberapa database.
untuk yang saya temukan saat ini belum bisa dipilih. Jadi semua database yang ada di server tersebut akan di backup. Gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan MySQL? Untuk MySQL tadi kan tidak ada agentnya. Jadi cara untuk ngakal ini sebenarnya Acronis nyebutin di knowledge base mereka, yaitu cara melakukan backup dan recovery MySQL database. Di sini sebenarnya tahapannya cukup sama, tapi ada beberapa extra step. Saya contohkan di server 2. Nah, kita langsung edit aja biar langsung. Perlu tunggu, oh ya nggak usah. Jadi waktu backupnya kita pilih file dan folder. Apa yang akan kita backup adalah directory dari si MySQL-nya. Jadi biasanya kalau cara yang manual, kita lakukan backup itu dump MySQL-nya, dijadikan file dump, kemudian kita pindahkan ke server mana atau kita simpan juga di lokal seperti itu. Tapi untuk saat ini, cara untuk backup MySQL dari Acronis adalah melakukan backup seluruhnya. Jadi kita juga tidak bisa memilih database apa yang mau di backup, tapi seluruh database yang ada di server tersebut. Yang membedakan adalah pada saat di menu change backup tadi ada beberapa pilihan, yaitu yang perlu diperhatikan adalah ini. Jadi untuk backup itu bisa konsisten, maka MySQL perlu di log table-nya ketika sebelum melakukan backup, kemudian di unlock table-nya setelah service-nya selesai, backupnya selesai. Script ini nanti tersedia juga di knowledge base-nya mereka, tinggal di download dan di unzip ke folder working directory-nya mereka. Sebenarnya hanya itu perbedaannya untuk MySQL backup. Cara restore-nya pun sama. Kita bisa pilih filenya. Terus di recover seperti itu. Untuk backup plan sudah selesai. Selanjutnya saya ingin coba mungkin sedikit memperlihatkan bahwa tadi di awal Acronis itu bisa melakukan vulnerability package. Jadi selain melakukan backup, dia juga memaintain keamanan dari package kita. Misalkan ada yang belum up to date atau sebagainya. Kalau misalkan di versi yang advance, nanti ada menu lagi, satu lagi, yaitu menu patch. Jadi apa yang ada di sini, kalau patch-nya tersedia, kita bisa langsung patch ke dalam VM-nya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang Acronis Cyber Backup. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tidak membosankan. Kembali ke Mbak Caca. Oke, terima kasih Mas Afif untuk penjelasannya ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, di sini sudah ada para peserta. Kepada Bapak Ibu atau kakak-kakak yang sekiranya mau bertanya atau misalnya mau menanggapi dari penjelasan yang telah diberikan oleh Mas Afif, boleh bisa on-kan mikrofonnya, atau kalau misalnya mau diketik di chat juga boleh, nanti saya bantu bacakan. So, kalau sekiranya belum ada yang mau bertanya, ini saya coba untuk sapa dulu aja ke para peserta ya. Oke deh. Saya mau sapa Bapak atau Ibu Medi. Halo Pak atau Ibu Medi, ini bisa mendengar suara saya? Bisa, Bapak. Oh, Bapak ya, Pak Medi. Pak Medi, setelah penjelasan dari Mas Afif tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau sekiranya ada yang mau sharing ke kita, boleh silahkan. Boleh perkenalan dulu mungkin ya. Ya, perkenalkan saya Medi dari PTK Karya Gapura. Untuk sementara sih belum ada ya Bu, mungkin masih baca-baca dulu ya, masih mempelajari. Ya, baik. Kalau begitu kita sapa yang lain ya Pak ya. Ada Bapak atau Ibu Rian dari PT Karano Integrasi. Halo, Bapak atau Ibu Rian? Halo Mbak. Halo, dengan Pak Rian ya? Iya, benar. Pak Rian, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? Atau sekiranya ada yang kurang jelas, atau misalnya mau sharing ke kita, boleh Pak? Sementara belum ada sih Mbak. Belum ada ya? Ya, benar. Baik, terima kasih.
Jika ada yang mau bertanya atau misalnya kurang jelas atau misalnya mau sharing, boleh banget ya, bisa disampaikan ke kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Tejo dulu ya. Untuk backup yang disarankan itu berapa lamanya ya? Misalnya 2 hari sekali atau bagaimana gitu. Boleh dibantu jawab Mas Afif? Ya, terima kasih Pak Tejo untuk pertanyaannya. Pertanyaan itu untuk backup disarankan berapa lama ya? Misalkan 2 hari sekali atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau saran saya itu kita lihat dari seberapa sering file kita di-update gitu Pak. Kalau misalkan untuk file website biasanya jarang di-update, bisa sekali sehari. Kalau misalkan sebuah database mungkin bisa 3 jam sekali atau sejam sekali. Tadi kan ada fitur untuk menentukan sampai yang RPO terkecil itu 10 menit sekali Pak. Jadi untuk saran saya sebenarnya dilihatnya dari seberapa sering data kita itu diupdate. Oke, sudah jelas ya Pak Tejo untuk penjelasannya. Boleh direspon di kolom chat. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan Pak Bima ya. Ini kalau pertanyaannya Pak Bima, kalau misalnya pilih entire machine, apakah server kita bias dalam keadaan hidup? Kemudian ketika terjadi proses backup, apakah memakan banyak research server? Oke. Bisa maksudnya ini tadi, sorry ada typo ya. Boleh dibantu Terima kasih jawab? Pak Bima. Untuk yang entire machine tadi bisa dalam keadaan hidup bisa Pak. Kemudian ketika terjadi proses backup, apakah memakan banyak resource server? Sebenarnya enggak Pak. Jadi kalau misalkan proses backupnya sedang berjalan, si prosesnya untuk CPU dan memorinya itu kecil. Mungkin yang akan naik itu I/O dari disknya dan juga bandwidth-nya. Karena kan kalau misal di backupnya ke cloud Acronis, dia harus ada data transfernya seperti itu Pak. Oke, mungkin itu ya jawabannya Mas Afif ya. Terima kasih Pak Bima. Nah, ini ada respon juga nih dari Pak Tejo. Berarti semakin sering backup akan menghabiskan resource storage. Gimana tuh Mas Afif? Oke, jadi kalau kita ngelakuin backupnya ke cloud-nya Acronis, berarti kan kita tidak menyimpan backupnya di lokal VM-nya Pak. Jadi untuk disk yang digunakan untuk backup itu sebenarnya tidak ada di lokal. Jadi apa yang Acronis backup, nanti dia langsung melakukan enkripsi. Ketika dikirim juga dalam bentuk enkripsi dan disimpan di mereka juga dalam bentuk enkripsi. Dan selain dienkripsi juga ada kompres. Jadi ketika sampai di mereka tuh ukurannya akan jauh lebih kecil dari yang seharusnya ada di VM kita. Dan kalau misalkan kita pilihnya skema backup yang incremental, kalau misalkan kita punya beberapa file, tapi file itu nggak ada yang baru, misalkan nggak ada yang baru diedit, itu nanti jadi bisa kayak nol gitu, yang harus di backupnya, karena skemanya incremental. Terima kasih untuk penjelasannya Mas Afif dan Pak Bima juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Charlene ya. Kalau untuk backup file-file yang lama, itu gimana ya caranya Mas? Misalnya mau backup file yang sudah hilang bertahun-tahun dan ingin dikembalikan lagi seperti itu. Bagaimana ya? Boleh bantu jawab mungkin Mas Afif? Kalau boleh tahu backupnya di mana ya Mbak? Ibu? Ini backupnya di mana ya Kak Charlene ya? Oh, backup data dari laptop, maksudnya gitu Mas. Kalau untuk backup file-file yang lama, bagaimana caranya Pak? Misalkan mau backup file yang sudah hilang bertahun-tahun. Kalau hilangnya sudah bertahun-tahun mungkin ada kesempatan untuk bisa, tapi untuk recovery-nya itu sangat kecil gitu. Karena recovery-nya harus dari level hard disk yang ada di laptop kakaknya Ibu. Jadi backup itu sebenarnya dibuat ketika kita masih punya filenya. Kalau filenya sudah hilang, ya kita tidak bisa backup gitu. Oh iya, jadi waktu saya SMK, kita juga pernah beberapa kali nyoba recovery data dari disk. Jadi di disk itu misalkan masih ada cache-nya, tapi itu kesempatannya sangat kecil sekali gitu untuk menemukan file yang kita mau. Tapi sebenarnya ada software untuk recovery dari disk tersebut. Tapi saya sudah lupa karena sudah agak lama. Oke, seperti itu ya Kak Sherlyn untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, mungkin Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat ya, atau misalnya mau dinyalakan langsung mikrofonnya boleh. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin mau tanya-tanya nih. Mas Afif, gini. Ya, Pak. Tadi kan saya sempat tanya yang masalah hidup, sebenarnya bukan masalah server hidup sih. Jadi lebih ke penggunaan server. Kalau saat ini, saya memang belum punya pengalaman menggunakan Acronis gitu kan di sini. Nah, apakah kelebihan Acronis itu salah satunya dia hemat sekali ketika proses backup jalan, apakah menghemat resource servernya kita? Karena biasanya kalau saya lakukan backup untuk VM ataupun image yang ada di sebuah server gitu, saya biasanya lakukan di dini hari, jam 2, jam 1 ketika penggunaan resource server kecil atau mungkin pelanggan juga sedikit aktivitasnya gitu kan. Nah, apakah dengan Acronis itu bisa kelebihannya dia lebih kecil penggunaan resource-nya sehingga saya mau bisa backup di office hour misalnya ketika traffic resource lagi agak tinggi atau lumayan tinggi gitu kan, karena tadi kan pilihannya bisa per jam kan ya, kayak misalnya database yang selalu update misalnya bisa per jam atau mungkin bisa per hari juga, makanya apakah dengan Acronis ini bisa jadi solusi seperti itu? Oke, Pak Bima. Jadi kalau dari proses waktu saya coba, proses untuk backup itu agentnya itu proses ngelakuin backupnya resource-nya kecil untuk CPU dan memorinya. Tapi kalau misalkan concern-nya adalah bandwidth, misalkan kalau kita memilih entire machine tapi backup scheme-nya adalah incremental, yang di backup hanya data-data baru yang ada di VM Bapak. Jadi dia nggak harus ngelakuin backup secara keseluruhannya lagi. Jadi untuk data yang nanti dikirimkan ke server Acronis pun ukurannya akan lebih kecil. Dan ketika dikirimkan, kalau misalkan kita pilih enkripsinya dinyalakan, dia juga akan sekaligus melakukan kompresi, Pak. Jadi untuk bandwidth-nya, sebenarnya saya belum pernah ngukur berapa bandwidth yang dipakai, tapi secara teorinya kalau sesuatu yang dikompresi harusnya lebih kecil. Dan kalau itu incremental, hanya file-file yang baru saja yang di backup gitu, ukurannya pun harusnya lebih kecil gitu, Pak. Oke. Jadi makanya harus pilih incremental tadi ya, apalagi dengan banyaknya file yang di backup sama waktunya yang lebih sering. Iya. Karena otomatis kalau nggak pilih incremental maka dia akan nge-backupnya full ya dalam satu machine itu kan. Ada perubahan sedikit pun backupnya jadi tetap full juga. Tapi kalau incremental hanya ada perubahannya aja itu yang di backup sama dia di waktu yang sudah kita jadwalkan di Acronis, kemudian makanya bandwidth sama filenya yang terbackup juga lebih kecil. Seperti itu ya Mas Afif? Iya. Tapi kalau misalkan itu backup pertama kali, maka dia harus ngambil full dulu, Pak. Ya, yang harus full dulu ya. Maksudnya untuk sirkulasinya lah ke depannya. Iya. Oke, terima kasih Mas Afif. Sama-sama, Pak. Mas Afif, satu lagi kalau saya lihat yang nggak tahu ini Mas Afif atau Mas Krisna ya. Yang di Infinis itu kan ada 2 produk backup itu. Di Infinis Cloud ada, di Cloud Kilat ada. Mungkin kalau saya cek sekilas adalah di Infinis Cloud itu start storage-nya mulai dari 100 GB ke atas. Sedangkan di Cloud Kilat itu paling terkecil 20 GB kalau nggak salah. Itu apakah dari sisi tipe Acronisnya sama atau beda? Kemudian fiturnya juga apakah sama atau ada bedanya? Oke, jadi mungkin yang Bapak maksud di Cloud Kilat itu yang backup.cloudkilat.com ya Pak. Nah, yang itu versi standar Pak, sesuai yang tadi saya coba. Oh, baik. Nah, kalau misalkan pelanggan Infinis Cloud, Bapak bisa minta ke kita untuk sediakan versi bahkan yang paling tinggi yang ada di RC-nya. Oke. Berarti dari jenis Acronisnya juga beda ya, yang di Cloud Kilat sama yang di Infinis Cloud itu kan? Beda paketnya aja Pak. Beda paketnya aja. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Bima untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari para peserta, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau sekiranya tidak ada, kita nanti akan masuk ke sesi berikutnya ya, sesi kedua. Kita langsung aja masuk ke sesi kedua, yaitu nanti ada penjelasan dari sisi bisnis, dari tim sales kami ya, oleh Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Ya, halo Mbak Caca. Oke, halo Mas, sudah ready ya?
Alhamdulillah sudah, Mbak. Oke, baik. Oke, Mas Krisna, untuk waktu dan tempat dipersilahkan, silahkan ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Caca dan selamat siang Bapak, Ibu, serta kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk gabung di webinar Infinis Cloud sesi terakhir kali ini yang membahas mengenai backup. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sisi bisnis dari layanan backup sendiri. Nah, sebetulnya by default itu layanan Infinis sudah dilengkapi dengan daily backup seperti tadi Mas Afif sudah jelaskan sedikit. Nah, kenapa kita akhirnya menyediakan layanan backup sendiri? Karena kita merasa di perkembangan dunia IT kali ini, di teknologi kali ini kan perkembangannya cukup pesat, apalagi sekarang sudah masuk ke industri 4.0 yang berkaitan dengan big data. Jadi kita merasa bahwa user-user ini akan semakin banyak kebutuhan untuk mengupdate dari server yang digunakannya, baik itu untuk websitenya ataupun untuk database-nya. Customer-customer kita sebetulnya sudah, seperti saya jelaskan tadi di awal, sudah memiliki layanan backup by default, yaitu daily backup yang kita lakukan setiap tengah malam. Yang secara langsung tidak akan mengganggu terlalu signifikan dari performa server yang mereka gunakan. Tapi layanan backup ini kita munculkan sebagai layanan add-on supaya customer bisa menentukan sendiri jangka waktu backupnya berapa lama sekali, mau 1 hari sekali atau tadi hitungannya per jam seperti tadi sedikit menyinggung pertanyaan dari Pak Tejo ya. Jadi dari layanan backup yang kita sediakan, user bisa menentukan sendiri termin atau jangka waktu backupnya mau per jam kah, mau per 6 jam kah, atau per hari, per 2 hari, itu sesuai dengan kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya layanan backup ini kita luncurkan dan menjadi layanan add-on dari Infinis Cloud itu sendiri. Nah, tadi juga sedikit menambahkan pertanyaan Pak Bima kepada Mas Afif tadi. Jadi memang Infinis Cloud dan Cloud Kilat ini merupakan berada di satu payung yang sama, itu PT Infinis System Indonesia. Tapi Cloud Kilat juga memiliki layanan backup sendiri, Infinis Cloud juga memiliki layanan backup sendiri. Itu salah satu hal yang paling menonjol dari perbedaannya adalah kalau backup di Cloud Kilat itu kita sebagai provider hanya bisa memberikan panduan-panduan saja. Sedangkan kalau dari Infinis Cloud itu kita memberikan managed service-nya, jadi kita bisa membantu untuk konfigurasinya, membantu untuk settingnya, serta membantu untuk merestornya jika nanti dibutuhkan. Nah, melanjutkan managed service-nya, jadi seluruh layanan di Infinis itu sudah dilengkapi dengan managed service. Jadi bisa sangat membantu customer untuk menggunakan layanan cloud server yang mungkin buat sebagian perusahaan atau sebagian individu menggunakan cloud server masih bisa dikatakan awam, karena mungkin ada beberapa customer yang sudah lebih terbiasa dengan menggunakan share hosting yang sudah dilengkapi dengan kontrol panelnya. Padahal pada pelaksanaannya itu tidak jauh berbeda antara menggunakan share hosting dan cloud server, sehingga kita memberikan managed service untuk membantu customer. Selain itu, managed service-nya juga apabila kita ada calon customer dan calon customer itu ingin menggunakan cloud server tapi untuk resource-nya mereka masih bingung, itu kita ada pre-assessment terlebih dahulu. Pre-assessment ini misalnya nanti kita ada meeting on-site atau virtual meeting untuk membahas kebutuhannya seperti apa. Nanti dari tim teknis kita atau tim pre-sales itu akan memberikan saran-saran atau masukan-masukan mengenai resource yang akan nantinya digunakan. Jadi misalnya customer di awal itu saya mau bikin website tapi saya butuh resource misalnya 2 giga masih standar ya. Misalnya saya butuh RAM itu 4 giga, saya butuh storage itu 4 unit, kemudian saya butuh storage misalnya 2 tera untuk kebutuhan website saja. Nah, itu kan tentu akan berbanding lurus dengan nominal yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, otomatis daripada banyak resource yang tidak terpakai atau sia-sia, maka mungkin nanti tim pre-sales kita akan menginformasikan, Pak atau Ibu, kalau misalnya kebutuhannya untuk website saja lebih baik cukup 2 GB RAM, 2 prosesor dengan berapa ratus
giga storage, bergantung dari seberapa sering update-nya. Kembali lagi ke sisi itu sih, tapi kalau hanya untuk sebatas website saja, misalnya website untuk company profile, itu resource-nya nggak perlu sampai 4 GB RAM atau 4 core prosesor atau berapa tera storage, kayaknya itu terlalu sia-sia ya. Nah, kemudian setelah pre-assessment, kemudian untuk agar customer lebih yakin dengan performa yang diberikan oleh server dari Infinis, itu customer bisa melakukan trial terlebih dahulu. Nah, untuk trial ini biasanya kita sarankan ke calon customer untuk ya udah Bapak atau Ibu bisa juga melakukan trial di provider lain untuk sebagai komparasi. Ini betul nggak sih servernya Infinis itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim sales dan tim pre-salesnya. Jangan sampai terkesan ternyata setelah digunakan cuma nggak se-excellent apa yang disampaikan oleh tim dari Infinis waktu meeting. Nah, kita mencegah itu. Jadi monggo calon customer untuk bisa melakukan komparasi untuk trialnya dengan provider lain. Selain managed service itu, kita juga memberikan SLA. SLA-nya kita itu adalah 99,5% per bulan untuk semua server atau semua layanan yang disediakan oleh Infinis. Dalam hal ini kita lebih ke arah cloud lokalnya. Karena untuk cloud lokal merupakan server kita sendiri yang ada di 2 data center, yaitu ada di IDC Duren 3 dan Next Data Center Kuningan, yang merupakan data center dengan tier 3, dan kita juga pelan-pelan sudah mulai masuk ke data center kita di DCI Cibitung, yaitu data center tier 4 pertama di Indonesia. Kita juga udah pelan-pelan kita udah masuk ke sana. Nah, jadi SLA ini adalah kita berani menjamin kalau perbaikan atau setiap ada kendala itu akan selesai maksimal 3 jam setelah kendalanya diidentifikasi. Sekali lagi, untuk perbaikan atau troubleshooting-nya itu maksimal 3 jam setelah kendala yang disampaikan itu diidentifikasi. Karena setelah kendala disampaikan oleh customer, biasanya kita akan eskalasikan ke tim support, ke timnya Mas Afif untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu kendalanya di mana. Nah, nanti begitu kendalanya tersebut ditemukan, biasanya itu sudah masuk dalam proses identifikasi. Nah, waktu penyelesaian 3 jam itu mulai terhitung saat masalah tersebut berhasil diidentifikasi. Misalnya, masalahnya ada di sini. Ya udah kita sampaikan dulu ke customer, nanti customer termasuk dengan suggest dari kita, saran dari kita itu untuk melakukan gimana-gimana. Nah, itu nanti 3 jam itu mulai dihitung dari situ. Itu untuk SLA-nya. Tapi nanti kalau misalnya kendalanya itu lebih dari, untuk troubleshooting-nya itu lebih dari 3 jam, itu biasanya nanti dari tim sales kita, dari tim manajemennya kita akan menghubungi customer untuk membahas SLA-nya lebih lanjut lagi seperti apa. Kira-kira seperti itu mengenai SLA-nya. Kemudian kita juga ada customer care, sama seperti untuk customer care mungkin bisa dibilang by default penyedia jasa menyediakan customer care 24/7 ya. Jadi untuk memudahkan customer menyampaikan kendala atau sekedar mau tahu layanan-layanan yang disediakan oleh Infinis, itu kita menyediakan layanan customer care 24/7/365. Itu bisa juga melalui email ke customercare@isi.co.id. Itu by default ya. Tapi untuk customer Infinis biasanya setiap ada kendala itu bisa langsung menghubungi sales yang sudah berkomunikasi sebelumnya. Misalnya saya adalah sales yang menangani, kita ambil contoh dari PT Karano ya, dari Pak Rian ya. Misalnya Pak Rian itu merupakan customer Infinis yang di follow up oleh saya. Jadi saat waktu-waktu setelah menggunakan layanan Infinis, server yang digunakan oleh PT Karano itu ada kendala, itu Pak Rian bisa langsung menghubungi saya tanpa harus kirim email terlebih dahulu. Nah, tapi nanti ada satu case atau ada satu waktu di mana case-nya memang harus kita record, jadi kita minta Pak Rian nanti untuk kirimkan email, tapi emailnya itu bisa menyusul. Nah, jadi salah satu services lebih yang diberikan Infinis adalah customer bisa langsung menghubungi salesnya kapanpun, 24/7/365. Itu kemudian juga salah satu nilai plus dari Infinis adalah untuk billingnya fleksibel. Jadi karena target customer kita adalah target utama ya, target utama Infinis adalah customer kalangan enterprise, itu kita menerapkan yang namanya flexible billing. Jadi namanya kita bicara perusahaan kan jarang ada perusahaan itu yang bisa mengeluarkan uang setelah invoice-nya diterima di hari itu juga. Nah, jadi kita menerapkan flexible billing itu maksudnya adalah customer bisa mendelay pembayaran dengan komitmen yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi misalnya ada salah satu customer kita itu bayar
sudah berlangganan di kita, tapi di awal itu mereka confirm Dir PT Infinis, atau misalnya ke saya langsung, Dir Mas Krisna, SOP perusahaan kita adalah kita baru bisa melakukan pembayaran itu 14 hari setelah invoice kita terima. Oke, berarti dari konfirmasi tersebut atau dari informasi tersebut akan saya eskalasikan ke tim terkait, untuk ke tim finance tentunya, untuk nanti di reminder lagi, misalnya setelah 1 hari sebelum jatuh tempo akan di reminder lagi, ini tagihannya belum dibayarkan. Tapi juga setelah apabila belum dibayarkan juga, maka kita tidak akan menerapkan sistem auto suspend. Nah, auto suspend kita ini kita hapus karena kita percaya kalau customer kita itu adalah customer yang baik, customer yang kita bisa katakan ya the best lah, tidak akan macam-macam. Jadi kita tidak menerapkan auto suspend. Sekalipun kita akan melakukan auto suspend, itu biasanya kita akan menotifikasi dulu ke customer by email. Itu biasanya setelah kita ambil contoh tadi mengenai pembayaran, misalnya setelah 14 hari customer melakukan pembayaran, maka di hari ke-15 tim kita akan notifikasi misalnya, Pak, jika dalam waktu 5 hari kerja Bapak belum melakukan pembayaran juga, maka layanan Bapak akan kita suspend ya untuk sementara waktu sampai Bapak melakukan pembayaran. Jadi suspend sementara, kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga menghargai kalau jika customer juga pengen butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan pembayaran, maka tidak akan ada yang namanya auto suspend. Kurang lebih seperti itu informasinya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara berlangganan untuk berlangganan layanan-layanan di Infinis, terutama layanan backup ini? Jadi calon customer itu bisa menghubungi kita melalui email ke sales@ec.co.id atau melalui website kita. Di bagian website kita itu ada kolom untuk customer mengirimkan message ke kita, nanti juga akan diterima juga oleh alamat email sales@ec.co.id, dan nantinya setelah mengirimkan email itu calon customer akan dihubungi oleh tim sales dari PT Infinis, salah satunya saya. Jadi nanti biasa akan ada komunikasi awal terlebih dahulu, seperti tadi kita kembali ke awal mengenai meeting, baik itu onsite ataupun virtual meeting untuk pre-assessment. Nah, nanti setelah ketemu kebutuhannya seperti apa, ditanya seperti apa, dan dari sisi calon customer tersebut sudah setuju, biasanya kita akan kirimkan quotation atau penawaran. Nah, nanti dari penawaran tersebut, apabila harganya dirasa terlalu tinggi, jadi customer itu boleh melakukan negosiasi ke kita. Kemudian apabila customer tersebut sebelumnya sudah menggunakan layanan cloud di provider lain dan ingin pindah ke kita, itu bisa kita berikan informasi-informasi lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut mengenai proses migrasinya yang juga bisa kita bantu. Kurang lebih seperti itu Mbak Caca dan Bapak atau Ibu serta kakak sekalian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung nyalakan mic-nya atau tulis pertanyaannya by chat. Oke. Sepertinya saya udah lihat ada pertanyaan ya Mbak Caca ya. Ya, terima kasih Mas Krisna untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Rian PT Karanu. Oke, izin bertanya terkait SLA yang tadi, itu dihitung 3 jam. Kalau case-nya itu adalah kendala dari sisi teknis Infinis, apa kendala pada sisi aplikasi kliennya juga? Oh, oke. Oke, silakan. Ini sebetulnya pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh calon-calon customer Infinis. Jadi managed service kita adalah dari sisi teknis dari Infinis, dalam arti baik itu dari sisi server ataupun dari sisi lainnya. Nah, apabila kendalanya dari sisi aplikasi yang digunakan oleh klien, biasanya kita bisa membantu sampai menemukan kendalanya aja ada di mana gitu. Misalnya varian menggunakan WordPress lah, kita ambil contoh seperti itu, menggunakan WordPress sebagai websitenya. Nah, tiba-tiba itu ada yang tidak bisa tiba-tiba websitenya itu tidak bisa diakses. Nah, biasanya kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau misalnya memang kendalanya ada dari sisi aplikasi WordPress-nya, biasanya tim teknis kita akan menginformasikan, oh varian kendalanya ternyata ada dari sisi WordPress-nya yang digunakan atau dari aplikasi yang digunakan oleh varian. Nah, kendalanya ada di mana? Nantinya tim teknis kita juga kemungkinan akan menginformasikan detail kendalanya ada di mana, jadi customer bisa langsung melakukan troubleshooting-nya secara sendiri, karena kita sebagai provider cloud itu tidak ada, istilahnya kita tidak punya akses atau tidak ada ranah kita untuk masuk ke aplikasi customer. Kurang lebih seperti itu sih Pak Rian. Ya, tadi penjelasan dari Mas Krisna ya Pak Rian, apakah sudah dapat dicukupkan atau mungkin masih ada pertanyaan terkait? Mungkin dari para peserta yang lain
Boleh ya kalau sekiranya mau tanya terkait layanan kami atau misalnya juga mau tanya tentang produk kami, itu boleh ya. Maksudnya di luar yang backup data juga boleh kalau sekiranya mau tanya-tanya soal pelayanan yang lain-lainnya. Untuk para peserta yang aktif dan bukan banyak sih, aktif menanggapi dan juga bertanya ya. Nanti kita juga akan memberikan kepada para peserta yang terpilih ya 5 orang berupa voucher OVO ataupun GoPay ya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya sepertinya ya. Mungkin masih ada yang bingung kali mau nanya apa Mbak Caca. Baik, kalau sekiranya Bapak atau Ibu sekarang belum punya pertanyaan gitu kan, bisa nanti konsultasi ke kita ya, bisa kontak kami juga melalui email ataupun sosial media gitu. Kalau begitu kita sudah berada di akhir acara ya, sudah melalui sesi 1 Q&A dan juga sesi 2. Oke, kita sapa dulu Mas Afif ya, ini takutnya belum ada suaranya nih. Mbak Caca tuh ada pertanyaan dari Pak. Ini ada Pak Tejo ya, baru masuk pertanyaannya. Oke. Apakah ada best price jika migrasi dari vendor lain? Oke, mungkin dari sisi sales ya, Mas Krisna boleh dibantu jawab? Aduh. Ini biasanya juga pertanyaan umum sih ya Mbak Caca ya. Jadi kalau ada customer dari vendor lain kemudian mau pindah ke Infinis, itu mengenai best price itu biasanya akan kita diskusikan lebih lanjut. Tapi biasanya memang ada best price. Untuk besaran best price-nya seperti apa, biasanya ya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut. Berarti Pak Tejo ada kemungkinan mau pindah dari vendor lain ke Infinis ya Pak? Bisa jadi mungkin Mas ya. Bisa jadi. Iya. Mungkin nanti kalau untuk itu bisa kontak-kontak lebih lanjut ya dengan tim sales atau tim Infinis. Selain itu para Bapak Ibu boleh ya kalau misalnya mau tanya-tanya apa aja gitu. Boleh, oke, sudah di-note ya sama Pak Tejo, terima kasih. Nah, ini sudah masuk pertanyaan berikutnya dari Pak Rian ya. Kalau misalnya punya beberapa VM di vendor lain, itu memungkinkan buat pindah nggak, Pak Krisna? Spesifik ya, langsung Pak Krisna yang disebut ya, boleh. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Rian, kalau misalnya punya beberapa VM di vendor lain, itu memungkinkan buat pindah nggak? Sangat mungkin. Sangat memungkinkan sekali, karena dari kita itu biasanya kita kan menyediakan VM kosong ya, kita sebutnya kita menyediakan infrastrukturnya aja, jadi mau berapa banyak resource-nya, mau berapa banyak VM-nya, itu kalau mau dipindah ke kita bisa, sangat bisa. Jadi migrasinya itu mau dilakukan sendiri oleh timnya Pak Rian atau migrasinya mau kita bantu, itu juga bisa. Memang kalau boleh tahu punya berapa VM Pak Rian? Dan mungkin ada planning mau pindah ke Infinis gitu ya? Kalau dibantu ada biaya tambahan kah? Biaya tambahan ada. Bisa kita bilang dibantu itu ada biaya tambahan, dan itu sistemnya one time fee atau one time payment, jadi cuma 1 kali aja dibayar saat proses, itu pun dibayarnya saat proses migrasinya sudah selesai dan VM-nya itu sudah running smooth. Jadi kalau misalnya masih ada kendala di VM-nya itu masih bisa menjadi tanggung jawab kita untuk proses migrasinya. Tapi apabila proses migrasinya sudah running smooth, itu sudah selesai berarti proses migrasinya. Kira-kira seperti itu Pak Rian. Ya. Terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya dan juga Mas Krisna untuk tanggapannya. Oke, berikutnya dari Bapak Ibu boleh ya responnya. Atau kita sapa dulu aja nih untuk para peserta, mungkin yang baru beberapa waktu tadi join ya. Ini ada Pak Munanto juga. Halo Pak Munanto. Halo. Halo Mbak. Halo, iya. Baru join Pak ya. Boleh perkenalan mungkin Pak Munanto? Oh iya. Makasih Mbak. Perkenalkan saya Munanto dari Badan Amil Zakat Nasional. Maaf, baru sempat join, baru tadi habis selesai meeting langsung join ini. Ya, jadi menyimak aja Mbak. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Pak Munanto. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, baik dari chat maupun dari on microphone dari para peserta.
Berarti kita sudah selesai ya untuk sesi tanya jawabnya dan juga sesi materinya. Baik, untuk para narasumber, boleh memberikan closing statement ya dari Mas Krisna atau sekiranya dari Mas Afif mungkin untuk para peserta yang hadir di webinar ini. Silahkan, boleh siapa dulu? Karena tadi dibuka oleh Mas Afif, jadi Mas Afif dulu deh yang closing statement. Oke, silakan Mas Afif. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afif. Next, Mas Krisna, boleh disampaikan? Oke, kalau dari saya sih closing statement saya, kalau misalnya dari Bapak Ibu ada ketertarikan untuk menggunakan layanan cloud di Infinis, itu nggak usah ragu, karena kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan yang terbaik untuk customer-customer kita. Jadi jangan, bahkan kita pun bisa dikatakan kita berani dibandingkan dengan vendor-vendor lain untuk layanan cloud. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi kita, tadi alamat emailnya di sales@isi.co.id, atau sekedar berlangganan atau mau mencoba pun, untuk mau trial pun boleh, karena untuk trialnya kita tidak dipatok atau diharuskan untuk menjadi langganan, itu tidak. Kemudian ya terakhir, sama seperti Mas Afif, semoga kita semua sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi ini juga masih belum usai. Kalau bukan kita yang memutus mata rantai penyebarannya, siapa lagi? Stay safe for everyone. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mas Krisna. Baik, untuk Bapak Ibu, saya remind kembali kalau sekiranya punya pertanyaan atau misalnya mau konsultasi terhadap layanan kita, itu boleh sekali ya, bisa kontak ke info@isi.co.id atau sales@isi.co.id, atau kalau sekiranya lebih suka kontak melalui sosial media, boleh juga. Kita juga tersedia di Facebook, LinkedIn, Twitter. Nah, bisa di-search nanti @infiniscloud ya. Kemudian kita juga punya channel YouTube nih, Bapak Ibu, @infiniscloud juga, sama ada Spotify. Kita juga punya beberapa video dan juga podcast, boleh nanti di-search dan dilihat juga. Itu kita tersedia beberapa penjelasan produk seperti email dan lain-lainnya, begitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas keaktifannya kepada para peserta ya, Bapak Ibu yang sudah menjawab dan bertanya tadi atau menanggapi. Nanti dari tim marketing kami juga akan menghubungi melalui email kepada 5 orang yang terpilih tadi untuk mendapatkan voucher OVO maupun GoPay, begitu. Demikian saya Saskia Niti Praja, mohon maaf jika ada kekurangan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat, kepada para narasumber, kepada para peserta maupun panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.